Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Rian Adi Putra dalam mata kuliah statistik. Kali ini kita akan membahas mengenai konsep dasar statistika. Baik, tujuan pembelajaran materi kali ini adalah mahasiswa mampu menguraikan konsep dasar statistika yang terdiri dari 1. Cara perolehan data, 2. Penentuan populasi, dan 3. Proses pengambilan sampel. Sebelum kita mempelajari tentang cara memperoleh data, kita harus paham dulu apa itu data. Data merupakan sesuatu yang diketahui atau dianggap. Data dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan. Data tentang sesuatu pada umumnya dikaitkan dengan tempat dan waktu. Untuk bagian pertama yaitu cara memperoleh data. Pada umumnya, cara memperoleh data dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Masuk bagian pertama yaitu data primer. Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari objeknya. Contohnya adalah misalkan suatu perpustakaan ingin mengetahui keluhan pemustaka tentang perpustakaan dengan cara melakukan wawancara langsung kepada pemustakanya. Cara pengumpulan data yang kedua adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk jadi dan telah diolah oleh pihak lain, yang biasanya dalam bentuk publikasi. Contohnya adalah bibliografi induk nasional, katalog induk nasional, laporan perpustakaan nasional, atau hasil data Badan Pusat Statistik. Selanjutnya masuk ke pembahasan kedua, yaitu mengenai penentuan populasi. Sebelum itu, kita harus paham dulu apa itu populasi. Populasi adalah kumpulan dari seluruh elemen sejenis tetapi dapat dibedakan satu sama lain karena karakteristiknya. Berikan contoh di sini misalnya adalah populasi seluruh pustakawan di Perpustakaan UIN Jakarta. Ini adalah populasi. Meskipun jenisnya sama, namun karakteristiknya pustakawan ini berlainan. Misalnya umurnya, pendidikannya, masa kerja, jumlah anak, gaji pokok, dan lain sebagainya. Masuk ke materi ketiga yaitu tentang proses pengambilan sampel. Apa itu sampel? Sampel itu adalah sebagian dari populasi. Cara pengambilan data atau sampel biasa kita sebut dengan sampling. Ada dua teknik sampling. Yang pertama yaitu acak atau probability sampling, dan yang kedua adalah bukan acak atau non-probability sampling. Yang pertama, probability sampling, yaitu suatu cara pemilihan elemen dari populasi untuk menjadi anggota sampel, di mana pemilihannya dilakukan sedemikian rupa sehingga setiap elemen populasi mendapat kesempatan yang sama atau equal chance untuk dipilih menjadi anggota sampel. Contoh dari probability sampling adalah 1. Simple random sampling, 2. Stratified random sampling, 3. Multistage random sampling, 4. Cluster random sampling, dan 5. Systematic random sampling. Teknik yang kedua yaitu non-probability sampling. Apa itu? Yaitu suatu cara bukan acak atau suatu cara pemilihan elemen-elemen dari populasi untuk menjadi anggota sampel, di mana setiap elemen tidak mendapatkan kesempatan yang sama untuk dipilih. Contoh-contoh non-probability sampling adalah yang pertama, quota sampling, kedua, accidental sampling, ketiga, purposive sampling, keempat, voluntary sampling, dan kelima adalah snowball sampling. Kesimpulan yang dapat kita ambil pada materi hari ini yaitu yang pertama, cara perolehan data yaitu terdiri dari dua, primer dan sekunder. Yang kedua, penentuan populasi yaitu kumpulan dari seluruh elemen sejenis tetapi dapat dibedakan karena karakteristiknya. Yang ketiga, proses pengambilan sampel terdiri dari probability sampling dan non-probability sampling. Terima kasih semuanya sudah mematikan materi hari ini. Kita akan diskusi lebih lanjut di dalam kelas. Sampai jumpa.